Halo Women's, selamat datang di Womenpreneur Talk episode 14. Buat para Women's yang baru nonton di episode ini, The Womenpreneur Talk menghadirkan para perempuan inspiratif untuk berbagi cerita perjuangan mereka dalam memulai dan menekuni bisnis hingga saat ini. Tentunya dengan harapan kisah mereka dapat menginspirasi dan menjadi motivasi bagi saya, para women's, dan perempuan lainnya di seluruh Indonesia untuk menjadi perempuan yang mandiri dan kreatif. Juga buat para womenpreneur di luar sana yang mungkin menekuni bidang usaha yang sama dengan tamu kita, semoga The Womenpreneur Talk dapat memperkaya wawasan dan bermanfaat bagi bisnis para womenpreneur. Oke, sebelum kita jauh melanjut, perkenalkan saya Angela, host The Womenpreneur Talk episode 14. Nah, Women's, tamu sekaligus teman bincang di The Womenpreneur Talk episode 14 kali ini adalah Kak Dela Yunia Hogiana. Halo Kak Dela. Halo Angel, hai Mimin, salam kenal Oke, ya semua. halo. Iya, terima kasih ya Kak Dela sudah meluangkan waktunya untuk mampir dan ngobrol bersama saya di The Womenpreneur Talk episode 14. Oke, mungkin bisa nih Kak, perkenalkan sedikit ke para women's, namanya siapa, tadi kan sudah saya sebutkan juga, mungkin nama panggilannya mau dipanggil seperti apa, kemudian kalau tidak keberatan, menyebutkan usianya, supaya mungkin para women's yang bisa relate ke kakak ada di usia yang sama, jadi lebih relate gitu. Dan juga mungkin kota saat ini kakak domisili di mana? Oke, siap. Hai Mimin, sekali lagi selamat datang, selamat bergabung di kegiatan bincang-bincang saya dengan Mbak Angela. Perkenalkan nama saya Dela Hogiana, saya biasa dipanggil Dela. Umur saya 25 tahun, kemudian saya domisili di Bandung. Untuk kegiatan, saya full-time assistant manager di Institution for Innovation and Entrepreneurship Development di inkubator bisnis di bawah ITB. Selain itu, saya juga merupakan asisten researcher dan sekarang lagi menggarap project, kebetulan masih di dunia startup juga. Projectnya itu New and Renewable Energy di bidang Green Startup Bali, Kalimantan. Gitu. Nah, kebetulan kita lagi kerjasama sama Matei Delft, University Belanda. Kemudian saya juga, kalau orang bilang side hustle kali, saya punya bisnis fashion studio namanya Hogiana. Teman-teman bisa cek Instagramnya @officialhogiana, itu udah berdiri dari tahun 2017. Jadi kami menyediakan jasa untuk teman-teman yang mau bikin baju prom, graduation, bridesmaid, dan lain-lain gitu ya. Mungkin nanti kita akan obrolin lagi lebih lanjut kali ya di sesi utama. Oke, boleh. Terima kasih nih Kak, perkenalannya cukup jelas dan sepertinya dari perkenalan juga kita bisa melihat kalau Kak Dela ini sangat aktif, pemuda atau wanita muda yang kegiatannya banyak sekali, mulai dari usaha dan tadi juga menyebutkan inkubator bisnis di bawah ITB ya, di inkubator bisnis di bawah ITB ya kayak asisten manajer, asisten. Yap, betul. Ya, betul ya Kak. Oke, saking banyaknya saya sampai, oke, yang mana satu ya tadi? Oke, nah boleh Kak, tadi kan Kakak sebutin tuh saat ini kesibukannya sebagai asisten manager di inkubator bisnis di bawah ITB, juga punya bisnis official Hogiana tadi ya Kak. Mungkin boleh ceritain sedikit tentang Official Hogiana ini fashion studio yang berdiri tahun 2017 tadi Kakak sebutin ya. Nah, awal berdirinya, bagaimana ceritanya, dan sampai saat ini perkembangannya seperti apa kalau dari Kakak? Oke, terima kasih Angel atas pertanyaannya. Jadi sebetulnya bisnis fashion studio ini adalah sebenarnya ini dulunya iseng gitu. Jadi memang aku orangnya dari dulu tuh kalau ada event atau kegiatan-kegiatan itu tuh senangnya bikin baju sendiri gitu. Dan terus setiap saya bikin baju, teman-teman saya selalu nanya kayak, ih lucu bajunya bikin di mana? Aku juga bikin sendiri. Nah mungkin dari situ kali ya teman-teman saya jadi akhirnya mereka ya? tahu. Akhirnya Del boleh nggak nebeng bikin baju di kamu? Akhirnya namanya anak bisnis kali ya. Saya lulus kuliah tahun 2017.
Mm-mm. Itu pas graduation ada beberapa teman-teman saya yang minta untuk dibikinin kebaya untuk graduation. Akhirnya daripada ini kesempatannya hilang gitu aja, mendingan ya udah saya seriusin gitu bisnisnya. Akhirnya sejak 2017 itu saya fokusin bisnis Hogiana, dan memang target market saya adalah teman-teman yang graduation prom, biasanya anak-anak SMA atau baru lulus kuliah, atau teman-teman yang jadi bridesmaid gitu. Iya. Itu Mbak Angela. Oh, jadi memang kakak ini suka buat kalau misalnya ada acara-acara buat baju sendiri. Ya. Boleh tahu nggak Kak, itu kok bisa buat baju sendiri? Cerita awalnya bisa buat baju sendiri, apakah punya background fashion juga di bidang menjahit misalnya? Itu bagaimana Kak? Buat sendiri itu maksudnya gimana? Ya. Oke, jadi sebenarnya bukan buat sendiri saya jahit sendiri ya. Memang saya dari dulu itu dan keluarga saya punya penjahit langganan gitu. Terus kebetulan saya juga pageant lover. Saya senang banget lihat-lihat kegiatan kayak Putri Indonesia, Miss Universe gitu. Mereka kan pakai gaun bagus-bagus ya. Nah, aku tuh senang banget bikin baju aku ngikutin mereka gitu loh. Nah, makanya akhirnya karena susah kan yang jual di sini baju-baju kayak gitu, akhirnya saya bikin sendiri. Nah, makin kesini dulu saya outsource sih, penjahitnya masih yang dari luar. Akhirnya saya sekarang punya penjahit sendiri gitu. Jadi nggak outsource lagi penjahitnya. Gitu. Oh, jadi memang inspirasinya dari apa yang dilihat ya Kak, apa yang senang dilihat dari Miss Indonesia yang seperti itu. Berarti karena emang saya nggak punya background fashion gitu, Angel. Jadi saya dulu nggak bisa mola, nggak bisa bikin kayak warna-warna yang bagus tuh gimana, pakai feeling aja sih dulu, kayak oh ini kayaknya bagus. Jadi karena mungkin udah passion kali ya, dan senang juga, jadi akhirnya ya lambat laun mengerti, dan saya juga akhirnya ikut-ikut kursus, ikut-ikut gimana sih cara bikin pola, gimana sih cara bikin mood board yang bagus dan lain-lain gitu. Oke, berarti sebenarnya kakak itu mulai terjun dan mulai mendalami bidang fashion awalnya sebenarnya bukan mendalami dulu kemudian terjun ke bisnisnya, tapi sudah terjun ke bisnisnya kemudian baru mendalami baru begitu ya? Betul. Ya. Oke. Jadi memang sambil berjalan belajarnya. Iya, bisa jadi inspirasi juga buat para women's yang mungkin saat ini punya passion atau punya kesukaan di bidang tertentu, mungkin fashion juga. Jangan takut kalau misalnya belum punya background ya Kak ya, seperti Kak Dela ini kan juga saat ini sebelumnya juga tidak ada background, kemudian belajar dalam laun mengikuti perkembangan bisnisnya ya Kak ya. Jadi dulu awal itu desainnya memang apakah lihat di Google atau mungkin saya mau yang kayak gini, kemudian ke penjahit minta dibuatkan, lalu atau bagaimana Kak itu? Kalau dulu saya mengandalkan Google dan Pinterest ya. Jadi biasanya kalau misalnya ada calon customer saya yang Kak, saya bikin baju dong. Saya biasanya tanya dulu, kamu biasanya senangnya pakai bajunya kayak gimana? Jadi saya ada gambaran gitu. Dia tuh misalnya hijabers, terus misalnya senangnya pakai yang gaun-gaun model duyung gitu, atau gaun-gaun model princess. Jadi saya juga nyari desainnya gampang gitu. Karena kan memang bisnis saya ini target kelasnya menengah ke bawah ya. Kalau menengah ke atas kan itu udah kelas Ivan Gunawan kali ya gitu. Jadi memang saya mewadahi teman-teman yang masih umurnya sekitaran ya baru lulus SMA, baru lulus kuliah gitu, untuk misalnya dia pengen bikin baju sesuai dengan yang dia pengen, tapi dengan harga yang juga affordable gitu. Makanya kita nggak menyediakan desainer khusus yang bisa bikin sketch gitu. Tapi kita ngobrol aja, kamu senangnya kayak gimana, kalau gini suka nggak, kalau gini suka nggak gitu. Tapi berdasarkan referensi gambar dari yang udah ada gitu. Nanti dikolaborasiin. Oke, berarti memang bukan desain yang memang studio yang memang khusus nih kamu maunya seperti apa, nggak kayak gitu ya Kak ya. Memang lebih ke konsultasi, mungkin lebih ke ngobrol, mengetahui maunya klien seperti apa, kemudian kita menyesuaikan dari kakak gitu ya. Ya, karena memang klien aku juga mostly datang ke aku udah punya gambaran sendiri. Aku pengennya bikin kayak gini, kayaknya udah ada gitu.
Tapi sekarang berarti kalau dulu kan outsource tuh Kak. Sekarang kalau tim untuk fashion studio sendiri, Kakak punya tim untuk apa aja gitu? Kebetulan kalau untuk tim saya masih kecil-kecilan sih, dan saya kerjanya sama kakak saya, jadi kakak saya itu bagian operation, Oh, produksi gitu, dan saya mm-mm. bagian marketing, bagian ketemu klien dan lain-lain gitu. Jadi memang masih sedikit sih. Oke, oke, oke. Berarti memang dari tahun 2017 hingga saat ini, dari awal merintis usaha juga, berbekal passion, kemudian ada permintaan, ada demand, akhirnya kakak, oh iya, kenapa nggak dibisnisin, terus berlanjut sampai sekarang pun masih dipegang oleh kakak, yang bisa dibilang masih dipegang sendiri lah ya kak, belum Iya, belum ya, secara besar-besaran gitu ya kak ya, ya. betul. Karena Wah. memang kunci dari bisnis saya itu kan penjahit ya. Nah, Mm-mm. saya tuh ada penjahit yang saya punya sendiri, itu kakak saya sendiri, tapi saya juga ada beberapa outsource yang memang saya pakai jasanya ketika memang kakak saya udah nggak bisa handle gitu. Jadi Mm-mm. masih Iya. ada backup lah. Ini sampai saat ini Kak, ada nggak yang, kan itu berdasarkan ngobrol, kemudian eh, apakah ada yang, oh pas lihat bajunya hasil jadinya, ada yang, oh nggak sesuai ekspektasi mereka. Nah kalau misalnya ada kejadian seperti itu, apakah sebelum terjadi sudah pencegahan, atau mungkin Kakak punya langkah-langkahnya, atau gimana tuh Kak, kalau Ya, misalnya ada? biasanya sebelum saya bikin kan saya lihat dulu nih dia bawa kain misalnya. Kak, saya pengen bikin baju kayak gini, kainnya ini. Terus saya Hmm. cek dulu kainnya karena saya punya pengalaman kayak bikin baju dengan beberapa kain tertentu. Saya biasanya bilang dulu, oh kalau pakai kain gini nggak akan sesuai gambar karena mungkin kainnya nggak jatuh atau seperti itu. Nah, tapi kalau memang sudah sesuai ya pasti akan sesuai dengan gambar gitu loh. Jadi makanya ketika misalnya ada klien saya yang nanya, Kak, saya mau bikin ini, bagusnya kainnya apa ya? Nah, bagusnya sih Hmm. kayak gitu. Dia nanya dulu ke saya, oh bagusnya Oke. pakai kain silk misalnya, atau bagusnya kayak pakai kain bludru dan lain-lain gitu. Nah, kalau misalnya ada kejadian memang tidak sesuai dengan ekspektasi, eh, tapi sejauh ini nggak pernah ada sih. Paling yang kegedean atau kekecilan aja gitu. Dan itu Oh. masih bisa diperbaiki. Biasanya fitting sebelum hari dipakai jaraknya berapa jauh Kak? Kakak mempersiapkan Um, fitting terakhir gitu. Oke, biasanya itu maksimal banget 2 hari lah, maksimal banget ya. Itu sebelum final. Karena kan memang klien-klien aku ini adalah orang-orang yang eh, misalnya bridesmaid nih, dia baru dikasih kain hamin 4 minggu misalnya. Oke. Proses pembuatan kan misalnya 3 minggu gitu dengan antri dan lain sebagainya. Jadi Mm, memang waktunya mepet dan memang kebetulan kebanyakan dari klien saya itu entah karena racikan fitting saya yang bagus, cocok buat mereka, tapi mostly sejauh ini biasanya orang-orang yang bikin baju di saya itu sekali jadi. Jadi, oh udah Oh, pas gitu. iya. Berarti memang punya, you have an eye for it. Berarti memang bisa melihat mungkin ya Kak, dan bisa mengira-ngira, Ya, dan memang ada ukurannya juga ya Kak. Selalu iya, sampai saat ini mungkin nggak pernah ada kejadian seperti itu. iya. Keren, keren, keren. Karena Oke. Angel biasanya ada Mm-mm. juga yang memang penjahit yang ngukur tapi racikannya kurang pas. Jadi pas begitu udah beres Hmm. tuh ada aja yang kurang gitu, kurang kecil lah, kurang gede lah dan sebagainya. Tapi kalau Oke. misalnya udah enakan dan sesuai sama penjahitnya juga kita ngukurnya jadi cocok aja gitu. Jadi oh Hmm. udah tahu racikannya yang pas gimana. Iya, ini menarik nih Kak. Kakak sebutin racikan, saya langsung kebayang ini kayak ada kayak kayak masakan juga ya Kak. Berarti buat baju itu nggak sekedar mengikuti ukuran yang sudah ada, tapi juga ada racikan sendiri gitu ya Ya, Kak. Ada. uh-uh. Jadi biasanya gini, yang maksud saya racikan itu adalah misalnya saya ngukur badan kamu nih, terus misalnya lingkar dada sama lingkar pinggul, kok kan kadang kita kalau ngukur ada aja misalnya lagi errornya gitu kan, tiba-tiba misalnya si meterannya kemajuan dikit atau gimana kan. Nah biasanya saya dan penjahit saya ini udah karena udah pas racikannya, jadi kita tahu kok ini lingkar dadanya sekian, tapi kok lingkar pinggulnya sekian gitu. Karena Ah, biasanya ukuran badan perempuannya terutama
makanya kenapa ada size S, M, L itu biasanya memang udah ada racikan. Jadi ketika kok ukuran dadanya segini, kok ukuran pinggangnya lebih kecil ya, misalnya, makanya selalu kita lebihin gitu. Oh ternyata, ternyata misalnya ternyata saya yang salah ngukur gitu. Oke, berarti walaupun misalnya ya tetap ukuran itu jadi patokan pertama ya Kak, tapi tetap juga bisa melihat, oh karena sudah biasa juga mungkin dan sudah tahu juga, oh kira-kira nggak mungkin nih segini nih, pasti mungkin salah ukur, jadi udah bisa kira-kira ya Kak, tambah berapa, kurang berapa. Ya. Biasanya kalau desainer tuh biasanya udah paham, udah tahu. Jadi kalau ada yang aneh itu pasti kok gini ya, kayaknya perlu ditambahin deh. Pasti tahu feelingnya. Berminat nggak tau buat ngelanjutin sekolah mungkin, atau masuk ke sekolah, atau tadi sempat ikut kursus juga ya Kak, kursus udah berapa banyak Kak yang diikutin? Saya lupa nggak ngitung, tapi saya sejauh ini pernah ikutan kursus. Biasanya ya saya ikutan kursusnya bikin mood board sama lebih ke bukan yang sisi menjahitnya sih. Jadi kayak gimana sih nyusun kayak warna-warna yang bagus, yang pas gitu, yang enak dilihat, atau enggak gimana sih kalau misalnya kita mau fashion show nih, bagusnya tuh pattern-pattern apa aja yang masuk nih, misalnya temanya garden, apa aja sih yang masuk di situ gitu-gitu. Jadi kalau tapi saya juga tertarik sih, mungkin suatu hari nanti ya pengen juga untuk bisa jahit sendiri, bisa ya melakukan kegiatan produksi gitu. Pengen juga belajar. Cuma sekarang masih di depan lah, masih ngerjain marketing dan sebagainya. Oke, ya karena kakak juga background-nya SBM ITB juga ya Kak, Sekolah Business and Management ya Kak, kalau yang saya dapatkan informasinya. SBM ya Kak. Jadi memang kakak fokus mungkin ke marketingnya dan juga ke kliennya ya Kak ya, lebih banyak ke sana bukan ke produksi. Betul. Oke. Nah boleh tanya nih Kak, kan kita saat ini mungkin sudah mulai membaik, terlihatnya sih mulai membaik, semoga membaik di kedepannya. Amin. Nah, pandemi ini Kak, jadi waktu awal-awal pandemi kan hampir semua bisnis itu mengalami down. Jadi rata-rata pasti menyampaikannya, oh itu waktu-waktu terberat buat bisnis mereka. Nah kalau kakak ini termasuk nggak? Termasuk dong. Karena kan klien-klien saya dari teman-teman yang sekolah, graduation, yang prom, terus teman-teman yang bridesmaid, pasti kan udah nggak ada graduation, udah nggak ada prom, udah nggak ada orang yang nikah gitu kan, udahlah pokoknya nggak ada gitu loh. Tapi akhirnya karena dulu saya iseng sih, coba bikin masker dengan masker kain, dulu kan musim ya, masker kain dengan saya pakai inisial di bordir gitu. Mungkin kalian nanti bisa cek teman-teman di Instagram saya ya, di official Hodiana gitu nanti. Nah saya tuh kemarin jual masker akhirnya. Nah ternyata antusiasme dari teman-teman tuh bagus banget, banyak yang suka gitu. Terus jadinya banyak yang pesan untuk souvenir, untuk seragam keluarga, untuk ya dan lain-lain. Jadi dan pesannya juga nggak cuma kayak 1-2 tapi lusinan gitu loh. Jadi kan lumayan ya, selama pandemi juga saya nggak benar-benar close banget gitu. Jadi ada lah yang bisa dijual. Walaupun mungkin kalau untuk fashion atau pakaian secara misalnya untuk acara-acara itu agak berkurang ya Kak, tapi dengan kakak lebih ke arah masker ya Pak, karena memang ya waktu itu memang lagi waktu itu ramai sih. Banyak kain, semua orang jual masker. Iya, punya desain-desainnya masing-masing, bahannya juga dan lain-lain. Itu kalau kakak research dulu nggak bahannya kayak gimana, atau awalnya itu bikin untuk pakai sendiri, atau memang niatnya dibuat untuk kita beralih sedikit karena memang pada waktu itu bisnis baju pakaian itu agak kurang, atau memang karena memang pakaian sendiri? Karena memang pertama klien saya juga berkurang ya, karena nggak ada event kan. Kedua, emang awalnya saya bikin untuk sendiri sih, Jadi pertama bikin untuk sendiri, terus waktu itu saya mikir
Jadi masih ada sih beberapa yang bikin baju di saya. Terus ada sisa kain tuh. Terus saya mikir kayak kenapa nggak dibikinin masker aja yang matching sama bajunya. Gitu akhirnya orang-orang suka dengan desainnya juga desain yang bisa diselipin tisu. Terus udah gitu ada kainnya juga bahannya satin yang tebel. Jadi kan tetap elegan ya. Dengan ada bordirnya, terus saya kasih manik-manik juga gitu. Ada juga yang dari bahan brokat dan lain. Ternyata teman-teman suka. Jadi akhirnya ya lanjut lah. Tapi itu juga ini melewati beberapa tahapan ini desain. Ya, testing. Oh, ternyata kegedean. Oh, ternyata kurang ini, kurang itu gitu. Dan sampai sekarang akhirnya teman-teman yang pesan baju di saya kasih bonus free masker. Sekarang free ya Kak? Udah nggak di ini lagi? Udah nggak di... Sekarang free. Oh, oke. Memang berarti testingnya itu Kak, itu prosesnya panjang atau gimana? Karena kan saya kepikir kalau masker kain itu agak-agak susah gitu, karena karena itu kan di muka kita terus, dan mungkin ada juga yang nggak cocok karena kulitnya sensitif misalnya. Nah yang kayak gitu-gitu, itu Kakak melewati bagaimana prosesnya? Itu lumayan. Tapi nggak lama banget, cuma beberapa minggu. Jadi saya cuma sebenarnya lebih ke desain sih. Kalau bahan udah oke. Karena saya juga kan kirim ke beberapa teman-teman saya yang saya suruh cobain gitu. Mereka sih responnya oke ya, baik. Cuma ada beberapa yang bilang, oh ini kegedean, oh ini kekecilan gitu. Jadi akhirnya saya bikin beberapa size. Kayak, oh untuk teman-teman yang berhijab talinya bikinnya yang untuk hijab dong. Ya saya bikin gitu. Jadi talinya juga menyesuaikan gitu. Iya. Terus saya juga bikin bordirnya tuh inisial nama. Jadi misalnya Angela, saya bikin A gitu. Kalau kan itu kalau yang tadi Kakak sebutin tuh masker kayaknya yang bahan-bahannya itu satin kemudian brokat. Itu kan kelihatannya benar-benar seperti untuk acara gitu ya Kak. Nah kalau misalnya untuk yang casual, yang sehari-hari, adakah customer yang minta atau mungkin nggak mau yang kayak gitu desainnya, mereka mau desain sendiri, ada nggak? Kalau yang minta desain sendiri sih nggak ada, karena kan memang si bahan satin ini bukan satin yang benar-benar yang mengkilap gitu, bukan. Saya pakai bahannya namanya ada satin Mara, salset gitu, jadi nggak terlalu mengkilap. Jadi memang bisa dipakai untuk casual juga. Nah paling teman-teman requestnya warna aja sih, warna sama bordirannya gitu. Oke. Nah kalau dibandingkan nih Kak, sekarang kan tadi dulu yang waktu pandemi itu akhirnya beralih ke masker. Nah, dari waktu itu sampai saat ini perkembangannya bagaimana Kak? Kalau Kakak rasakan sendiri itu apakah sudah ya Pak lebih baik ya pasti ya Kak, tapi lebih baiknya seperti apa? Mungkin adakah yang berubah sejak pandemi itu sudah mulai saat ini sudah mulai normal lagi, atau mungkin sama aja kembali udah mulai normal lagi, atau Kakak ngerasain perkembangannya gimana? Yang pastinya sih jauh lebih baik ya, sangat jauh lebih baik. Karena waktu lagi pandemi itu saya kan sering banget tuh bikin, karena nggak ada klien, jadi saya sering banget bikin iklan di Facebook Ads. Akhirnya kan saya juga jadi banyak nih nambah followers, nambah orang-orang, oh ternyata ada official Hodiana nih. Jadi sekarang juga pada saat udah banyak event dan teman-teman yang kuliah sekolah juga udah mulai offline. Jadi lebih banyak pesanannya dari sebelum COVID bahkan gitu sekarang. Wow. Gitu. Berarti yang Kakak rasakan malah jauh lebih baik ya Kak daripada sebelum Jauh dong. COVID ya. Jauh banget, karena saya merasakan dulu tuh saya bisa nge-handle sama satu penjahit. Sekarang tuh kayak satu penjahit udah nggak bisa nge-handle pesanan saya dalam sebulan gitu. Oke, berarti sekarang cari penjahit lain atau masih tetap? Oke, ada beberapa berarti ya kayak udah nggak satu lagi ya. Wah, keren. Berarti wah ini luar biasa. Jadi yang selama ini kita lihat, mungkin yang selama ini kita dengar, setelah COVID itu susah mungkin recover-nya. Tapi ternyata sekarang, dari cerita Kakak, ada salah satu cerita yang seperti Kakak, dan saya percaya juga ada juga yang mungkin yang seperti ini juga ya. Pasti banyak. Iya. Wow, oke. Nah, kalau misalnya
mereka atau customer ini mau bikin baju, mereka datang kemana? Kemudian mereka ketemunya tuh gimana? Awalnya kebanyakan customer kakak itu datangnya dari mana? Kebanyakan mereka itu di Instagram sih. Mereka lihat Ah, Instagram. Karena kan saya memang iklan juga di Instagram. Jadi dari Instagram terus nyambung ke WhatsApp. Habis itu ngobrol tentang desainnya gimana, terus dipakainya kak. Saya paling concern ini bajunya dipakainya kapan, karena banyak banget klien saya yang ngasih kain, pengen jahit, tuh udah mepet kayak seminggu lagi. 2 hari lagi. Itu kalau 2 hari sih udah nggak bisa diterima. Oh Kecuali iya, teman dekat saya. iya. Ngomong-ngomong itu kak, kakak biasanya terima orderan atau terima klien itu minimal atau maksimal ya, paling dekat dengan hari H itu 1 minggu kah, satu Satu minggu minggu. kah atau dua berapa? Oh, satu Satu minggu. minggu. Jadi Tapi kalau misalnya, pernah juga ada, memang ini udah langganan banget ya sama saya, jadi saya juga mau nolak nggak enak. Itu dia Hamin 2 gitu, baru wow, ngasih kain. tapi jadi ya Jadi kak. jadi hari Minggu mau dipakai, hari Jumatnya dia baru ngasih kain. Oke, kebaya atau apa itu kak? Itu kayak semi kebaya sih. Jadi dress gitu, bahannya bahan kebaya. Oke, nah Cuma memang karena saya udah Cuma emang karena saya udah punya ukurannya dan udah pas juga, jadi gampang lah, nggak usah fitting-fitting lagi. iya, udah karena udah langganan juga ya kak ya. Ya, Iya. Nah, tadi menarik kakak sebut kalau teman dekat, kalau mau nolak itu nggak enak. ya. Iya. Karena memang sebetulnya nggak teman dekat juga, tapi orang yang udah langganan saya, yang udah jadi pelanggan setia, itu saya nggak pernah enak untuk nolak sih. Jadi dan pasti kalau udah yang langganan kan, dia juga racikannya udah sesuai sama jahitan saya gitu, udah ukurannya juga udah selalu pas, jadi dan nggak akan mungkin balik-balik lagi gitu bajunya kalau udah jadi nggak akan kak kurang ini kurang itu gitu kan. Yang bikin lama tuh itu sebenarnya, kalau kamu jahit baju Iya. kayak kak ternyata ininya kurang kecil, ini kegedean gitu. Kalau misalnya udah dapat klien yang udah langganan, bajunya jadi kirim beres kan gitu. Jadi kenapa saya masih bisa terima Hamin 2 tuh karena itu salah satu faktor. Iya. Tapi belum pernah nggak sampai di tanggal yang sama, di hari yang sama Enggak itu lah. juga ada deadline lain gitu misalnya. Terus kakak juga, oh ada lagi yang lain. Um, Eh, Misalnya harus mengorbankan salah satu, itu pernah nggak sampai kejadian kayak gitu? Sebenarnya gini sih, uh, kalau jahit tuh, saya tuh tanggal 25 nanti aja saya ada 5 baju yang harus udah beres. Tapi kan dia ngasihnya beda-beda, ada yang udah ngasih kain dari sebulan yang lalu, ada yang udah ngasih Hmm. kain dari 2 minggu yang lalu gitu. Jadi walaupun deadline-nya sama, yang penting ngantri dulu gitu di awal Hmm. Oke, gitu. berarti memang eh, time atau schedulingnya juga bagus berarti Kak Dela ini. Ya. Maksudnya bagaimana kakak mengaturnya? Misalnya pernah nggak sampai, tapi ini rata-rata sampai saat ini customer kalau misalnya ada yang datang atau ada yang masuk, ada yang DM atau ada yang nanya, rata-rata itu diterima gitu ya kak. Kalau misalnya waktunya kan pas ya kak. Biasanya sebulan ada maksimalnya nggak kak? Maksimal nggak ada sih, karena kan kalaupun misalnya saya nggak bisa nge-handle, mending saya cari penjahit lain daripada saya apa tidak ngambil kesempatan gitu. Siapa tahu kan customer baru ini jadi langganan gitu ke saya gitu. Jadi kalau ada maksimal nggak ada ya. Cuma kalau misalnya emang dia pesennya yang sampai puluhan gitu dengan waktu yang mepet, ya saya juga mikir 2 kali gitu. Karena kan baju-baju yang saya bikin bukan baju kayak konveksian ya, tapi emang bener-bener yang kadang orang minta dipasang-pasangin payet, manik-manik, dan lain-lain gitu. Iya. Proses ke penjahit itu kakak kan harus nyari penjahit, misalnya nih ada pesanan, terus katakanlah di penjahit yang satu overload, terus kakak harus cari penjahit lain, karena penjahit lainnya ini kakak referensinya bagaimana, proses mencarinya seperti apa, apakah tidak ada ketakutan, oh kalau misalnya beda sama penjahit yang sebelumnya bagaimana, terus nggak cocok, gimana kakak? Jadi memang berproses sih. Dulu itu aku emang cocok-cocokan sama penjahit.
Tapi karena sering berjalannya waktu, aku udah nyoba penjahit A, B, C, D, G. Akhirnya, aku cocoknya masih A, B, C. Akhirnya, ya udah dia yang aku keep gitu. Saya punya 4 deh kayaknya penjahit outsource yang pernah saya pakai dan memang cocok gitu. Karena memang penjahit itu cocok-cocokan sih. Ada yang kerjanya tuh lama, ada yang saya senangnya yang cepat gitu kerjanya. Misalnya bikin ini ya, selesai minggu depan, selesai beneran. Karena kadang ada banyak banget, mungkin pernah ngalamin juga kali ya teman-teman yang jahit baju ternyata, aduh, minta tanggal 25 jadinya tanggal 30 gitu. Kadang suka dinanti-nanti. Makanya emang semuanya tuh proses gitu. Jadi nggak bisa yang ketemu penjahit ini langsung cocok, enggak gitu. Saya juga pernah mengalami gagal-gagalnya dulu gitu kan. Pernah ngalamin rugi-ruginya dulu gitu dulu. Nah, sekarang pasti, karena udah ada yang cocok. Iya. Oke. Kalau kan tadi itu bisnis kakak ya. Nah, mungkin kita bisa, terakhir saya ngobrol dengan Kak Della sebelum hari ini, itu saya dengar kakak diterima atau mendapatkan beasiswa LPDP. Ini benar nggak yang saya dengar? Atau mungkin kakak bisa jelaskan, kak bisa ceritakan? Betul sekali. Saya Desember 2021 saya dapat beasiswa LPDP, beasiswa kewirausahaan yang saya ambil. Nah, saya tuh rencananya mau ambil S2 entrepreneurship dengan spesifiknya lebih ke innovation gitu. Lebih ke apa, Kak? Innovation. Oh, innovation. Sudah ada itu di Indonesia kah? Atau mungkin di luar negeri? Atau? Ya, saya ngambilnya magister di luar negeri. Oh, oke. Tapi ini sudah keterima ya, Kak? Tinggal pergi kah? Atau mungkin ada proses-proses? Ya, saya lagi nunggu dulu LOA, kemudian tinggal ikut persiapan keberangkatan dan berangkat gitu. Oke, luar biasa. Jadi bisnis iya, kemudian kerja juga sebagai asisten manajer di inkubator bisnis juga iya, kemudian sekarang mendengar juga kakak dapat beasiswa juga LPDP, itu kan salah satu beasiswa di Indonesia yang banyak sekali peminatnya, apalagi untuk orang-orang atau anak muda yang di usia-usia kita gitu. Usia kita, saya mungkin agak lebih muda dari kakaknya, mungkin agak lebih kecil sayanya. Tapi ya di usia-usia 20-an saya juga banyak teman juga yang berminat untuk LPDP. Nah, boleh diceritain nggak Kak, itu prosesnya buat kakak sulitkah atau mungkin sedang-sedang saja atau membingungkankah atau mungkin ada mentor atau mungkin ada teman juga yang membantu bagaimana proses kakak waktu itu? Oke. Nah, kebetulan saya itu nggak punya mentor, tapi mostly teman-teman saya yang dapat beasiswa LPDP ini mereka punya mentor, gitu. Saya nggak punya mentor karena sebetulnya saya tuh gimana ya, serius tapi iseng gitu. Jadi ya udah kalau dapet syukur, kalau enggak ya udah memang belum rezeki gitu dulu tuh. Jadi memang tapi persiapan saya udah dari tahun 2019 sih. Memang di tahun 2019 itu saya pengen banget S2. Nah, cuma karena waktu itu saya baru kerja tahun di kantor saya di inkubator bisnis itu, saya merasa kayaknya pengalaman kerja saya kurang karena saya mau ngambil MBA gitu. Tapi saya udah bikin esai. Udah lihat-lihat beberapa beasiswa. Dulu saya pengen banget ke Belanda. Saya pengen banget ambil Orange Tulip Scholarship gitu. Terus saya tes IELTS tapi tanpa persiapan, benar-benar mendadak. Waduh, nah, sayang tuh Kak akhirnya, tes IELTS kalau nggak persiapan. Iya, soalnya makanya, biayanya lumayan. Makanya itu dia. Akhirnya gagal kan tuh. Saya belum dapat beasiswa 2019. Cuma saya udah punya bekal esai, udah punya bekal apa aja nih yang harus dipersiapkan kalau kita pengen beasiswa gitu. Terus saya juga nyari-nyari kampusnya yang bagus apa. Tiba-tiba 2020 COVID kan, 2020 COVID, semua karyawan di rumah kan kerjanya. Akhirnya saya mikir, aduh kayaknya bosan banget nih kerja dari rumah doang gitu kan. Akhirnya daripada saya nggak ada kerjaan gitu ya, karena kan maksudnya kerjaan saya juga pada saat COVID cuma
online gitu kan. Akhirnya 2021 awal saya memutuskan oke, ini saatnya gitu. Nggak ada waktu lagi, ini saatnya. Karena saya juga umur udah 25 gitu kan. Ya akhirnya saya les IELTS. Bener-bener saya les IELTS dulu. Terus saya bener-bener ngeluangin waktu 1 jam setiap hari untuk belajar sendiri di rumah. Selain les IELTS, saya belajar sendiri di rumah. Udah gitu. Ini belajarnya belajar untuk apa, Kak? Memang untuk belajarnya IELTS untuk IELTS juga, untuk IELTS juga. Untuk IELTS juga. Nah, kemudian saya ada beberapa kendala gara-gara waktu itu PPKM. PPKM semua tutup, terutama tempat-tempat untuk tes IELTS. Iya. Nah, akhirnya kayaknya ada, Kak. Kenapa? IELTS online kan kayaknya ada ya, Kak ya? Nggak ada kalau IELTS kemarin nggak ada. Tapi akhirnya karena udah mepet ke deadline saya untuk apply, untuk submit aplikasi, akhirnya saya ambil TOEFL IBT yang at home edition. Dan itu beda kan, IELTS sama TOEFL tuh beda. TOEFL tuh lebih susah karena semua section ada listening gitu. Itu benar-benar 1 minggu sebelum saya tes. Section ada listening. Iya, 1 minggu sebelum saya tes, saya ngadu ke guru les saya. Aduh, Ci, gimana ya, aku akhirnya tesnya TOEFL, terus dia juga, ya udah seminggu ini kamu terus les, katanya. Akhirnya selama seminggu saya nggak berhenti belajar, terus karena memang, dan atasan saya di kantor juga tahu saya mau S2, jadi diizinin gitu untuk fokus di situ. Udah akhirnya, alhamdulillah, saya akhirnya dapet tanggalnya untuk tes TOEFL, udah tes TOEFL beres, langsung submit. Bahkan hasil TOEFL saya aja keluarnya di hari H deadline submit LPDP. Wow. Udah rezekinya sih berarti, Kak. Emang benar tadi Kakak bilang waktunya tuh ini udah ini waktunya, nggak bisa lagi ditunda-tunda lagi, itu nggak ini. Dan memang jalannya terbuka ya, Kak. Betul, sangat terbuka. Dan memang waktu 2019 itu saya masih punya kayak plan B gitu loh. Ya udah kalau nggak tahun ini saya masih bisa tahun depan, toh saya masih muda gitu. Tapi pas kemarin tuh saya mikir udah nggak ada waktu lagi, emang ini waktunya, nggak ada waktu lagi. Jadi benar-benar saya juga fokus, serius gitu ngejalaninnya. Gitu sih kemarin. Makanya tips buat teman-teman nih, teman-teman women, Mbak Angela juga, ketika kalian pengen mencapai suatu goal, jangan pernah ada plan B. Karena kalian akan malas-malasan nantinya. Ya udah sih, masih bisa nanti, masih ada plan B, masih ada plan C gitu. Ini menarik ya, Kak. Soalnya sejauh ini kalau saya pribadi, saya kurang tahu juga bagaimana. Mungkin yang seusia saya juga sama, masih mencari-cari. Oh, ya udahlah, kalau misalnya nggak rezekinya itu kan bisa coba yang ini. Kamu bisa kira-kira bisa diperhitungkan. Kalau nggak cocok, nggak bisa mendapatkan ini, kamu harus tahu mau selanjutnya mau apa, plan B-nya. Tapi kalau dari Kak Della, tipsnya adalah jangan ada plan B. Jadi serius. Iya. Biar serius ngerjain ya. Nggak tahu sih itu pengalaman saya, mungkin orang lain ada yang beda gitu. Tapi kalau pengalaman saya, ketika kita pengen mengejar sesuatu, ya bagus sih mungkin ya. Ada orang yang memang butuh untuk plan B, plan C. Tapi ketika kalau aku ada plan B gitu loh, pasti bisa tahun depan gitu loh. Apalagi soal waktu gitu. Ya nantinya nggak akan serius, kayak ya udahlah masih ada ini juga kan gitu kan. Jadi karena saya kemarin mikir, udah nggak ada waktu lagi nih, udah tua gitu, udah 25 untuk umur S2 gitu kan. Akhirnya ya mau nggak mau fokus di situ, dikejar. Iya, benar Kak. Oke, berarti ini juga salah satu mungkin bisa jadikan pelajaran buat para women's juga. Kalau sudah jangan ditunda-tunda. Kalau jangan. Benar. Ketika ada kesempatannya, kemudian bisa melaksanakannya, ada waktu, terutama waktu ya. Jadi jangan nanti bisa nanti. Begitu juga mungkin dalam hal memulai usaha ya Kak, bukan hanya Jadi ini juga nih pertanyaan yang mungkin ada juga di benak para women's. Kakak kan sebenarnya memulai fashion bisnis Kakak, memulai fashion studio itu sebelum bekerja kah atau setelah bekerja atau sudah bekerja? Sebelum bekerja. Jadi saya mulai fashion studio ini 2017, benar-benar pas saya graduation. Terus
2018 awal saya keterima di inkubator. Dan saya merasa kayak ini kan jalannya bareng ya, sama saya kerja di inkubator bisnis, teman-teman ngebantu teman-teman yang berentrepreneur. Sementara juga saya sambil punya bisnis sendiri, jadi saya sambil belajar juga. Oke. Pernah nggak Kak kepikiran, udahlah bisnisnya nggak usah, yang pasti-pasti aja, saya kerja tetap. Nah ini gimana kalau Pernah banget. Semua orang pasti, saya yakin semua orang yang berbisnis pasti pernah mikir, udah pekerja aja ya, fokus kerja aja, jelas dikasih gaji per bulan gitu kan. Kalau bisnis kan gak jelas. Saya pernah banget mikir kayak gitu. Tapi karena mungkin udah jalannya kali ya, pas setiap kali saya mikir kayak gitu, klien saya datangnya lumayan banyak. Dan saya nggak pernah bisa nolak, karena saya percaya kalau itu tuh ya memang fine aja, itu rezeki aja gitu loh. Jadi ya saya mikir kayak gitu, ada lagi yang klien saya yang pesan, ada lagi gitu. Jadi sampai sekarang makanya masih ada. Makanya orang kadang aneh, kamu kok bisa sih kerja sambil bisnis gitu. Ya karena bisnisnya passion, kerjanya juga passion gitu, dua-duanya di bidang entrepreneurship. Oke. Berarti memang mungkin para women's, termasuk juga saya pernah mengalami juga sih Kak, maksudnya di situasi di mana kita tuh dihadapkan ada dua, ya istilahnya ada dua jalan. Nah, mau dijalani dua-duanya kah, atau mau difokuskan satu, kemudian yang satunya dilepas. Tapi kalau dari Kak Della, mungkin memang ya tadi sudah jalannya Kak, selalu terbuka. Ketika mau berhenti, tidak, ini ada panggilan lagi. Betul. Pasti selalu kayak gitu. Oke. Nah, tadi kan Kak, kalau misal kita sudah menyentuh bidang, maksudnya menyentuh bisnis Kakak, terus juga kita juga udah bicarain tentang luar biasanya Kakak bisa juga mengikuti LPDP itu dan prosesnya dan akhirnya keterima juga. Nah, pengen tahu, dari tadi kita nyebutin inkubator bisnis, Kakak kerja di inkubator bisnis. Nah, ketertarikan di inkubator bisnis itu awalnya bagaimana? Kemudian apakah ini juga salah satu kesempatan atau peluang yang awalnya ada aja nih jalannya, ya udah coba. Apakah udah niat nih mau ke situ dari awalnya? Gimana? Kalau itu sih sebenarnya simpel ya. Saya jawabnya karena pertama saya S1 itu ngambil jurusan entrepreneurship di SBM ITB. Kemudian kedua memang saya pengen banget belajar tentang entrepreneurship dan inovasi di teknologi gitu. Kebetulan saya dapat kesempatan untuk kerja di inkubator bisnis dengan saya juga dapat ilmu banyak dari mentor-mentor gitu di sana, dari venture capital, dari investor gitu. Jadi seru aja sih, kayak nggak kerja serius gitu. Jadi kayak enjoy gitu saya ngejalaninnya. Jadi makanya kenapa saya bisa sampai sekarang 5 tahun di inkubator bisnis gitu. Karena selain banyaknya saya dapat pengalaman dan belajar sih dari situ. Iya. Gitu. Dan juga kan memang saya punya punya goals untuk memang sekolah S2 ngambil entrepreneurship dan inovasi kan. Nah, dengan saya kerja di inkubator bisnis ini membantu saya untuk jadi at least saya punya bekal gitu untuk nanti saya kuliah S2, dan juga membantu saya jadi dapat beasiswa gitu. Karena kan memang kerjaan saya ini kan sangat membantu teman-teman untuk berentrepreneurship ya, terutama mahasiswa di kampus gitu. Iya, benar. Kontribusi untuk negeri ya, Kak. Apalagi LPDP kan memang itulah. Sangat mencari itu kan. Ya, esensinya kan itu ya, Kak. Kontribusi untuk negeri. Bersekolah adalah untuk membangun negeri. Jadi, Kakak sebagai, maksudnya yang bekerja juga di bagian yang memang diminati, kemudian juga mengambil bidang yang sama, memang peluangnya luar biasa, memang lebih baik lah daripada mungkin teman-teman yang masih belum terjun seperti Kakak secara langsung gitu, melihat secara langsung ya Kak. Iya. Oke, nah tadi kita bicarain inkubator bisnis. Nah, di inkubator bisnis ini Kakak ngebantu atau ngebimbing atau gimana Kak orang-orang atau mahasiswa yang mau berbisnis Kak, atau secara spesifik itu gimana? Ya, jadi secara organisasional saya sebetulnya asisten ahli ya. Asisten ahli di divisi inkubator dan bisnis. Jadi kantor saya itu divisinya ada beberapa, ada pra inkubasi, ada inkubasi sama
sama pasca inkubasi. Kebetulan saya di bagian inkubasinya gitu. Nah, tugas saya apa sih di situ? Tugas saya adalah mencari teman-teman mahasiswa atau sivitas ya, boleh alumni, boleh dosen, S1, S2, S3 boleh, untuk yang mau membangun startup gitu, yang mau mengkomersialisasikan produknya. Kan di ITB ini banyak nih mahasiswa teknik, mahasiswa uh, dari fakultas mana gitu yang punya produk, tapi mereka bingung untuk dijualnya tuh gimana gitu. Ya, Cari investor tuh gimana? Ya? Memasarkannya gimana? Akhirnya kita memang saya sama satu rekan saya di inkubator bikin program Call for Tenan namanya. Jadi itu khusus untuk sivitas ITB yang memang pengen membangun bisnis. Nah, setelah itu kita bimbing benar-benar dari dia awal masuk, dia butuhnya apa, butuh mentor seperti apa, nanti kita carikan. Terus kayak kita juga bikin event bisnis matching, itu kayak networking sama investor, atau kita selalu nyariin juga sumber-sumber pendanaan untuk teman-teman startup, baik itu dari government atau dari swasta atau dari luar gitu. Gitu sih. Jadi, dan selain itu juga saya bantuin teman-teman untuk ngurusin keuangannya, ngurusin RAB, cara ngecek RAB mereka, ngecek cash flow-nya dan sebagainya gitu. Jadi memang dari A sampai Z sih ngebantuin. Keperluan bisnis ya Kak, maksudnya nggak semua orang itu tahu secara detail dari, ya itu tadi A sampai Z untuk bisnis itu seperti apa. Jadi Kakak inilah yang membantu mereka ya Kak, ya maksudnya yang memang ingin mengkomersialisasikan atau memasarkan produk mereka gitu ya Kak ya. Dan lebih simpelnya sih sebetulnya mewadahi ya. Mewadahi teman-teman yang ingin mengembangkan bisnis. Nanti dia butuh apa, kita cariin. Dia pengen mentoring sama orang hukum, kita cariin. Dia pengen pitching ke investor, kita cariin investor yang matching. Oke. Nah, tadi Kakak sebutin ini kan startup. Startup ini lebih ke bisnis-bisnis yang berkaitan dengan teknologi berarti ya Kak ya? Nggak yang sekedar bisnis saja, misalnya bisnis jualan makanan atau apa, enggak kan Kak? Karena kan startup ya ini lebih ke teknologi dan inovasi. Ya. Nah, setahu saya nih Kak, maksudnya saya sebagai manusia yang awam dan walaupun pernah tinggal di Bandung, berkuliah juga di Bandung, tapi belum tahu nih secara di dalamnya itu seperti apa. Nah, kalau Kakak sendiri pernah nggak merasakan, di ITB itu kan kalau Kakak startup mungkin anak-anak teknik itu banyak yang cowok. Kebanyakan cowok atau ini cuma saya aja nih awam? Apakah memang banyak cowoknya? Apakah ceweknya juga sebenarnya banyak juga? Tergantung sih, kayaknya tergantung fakultasnya sih. Kalau mungkin ada beberapa fakultas yang juga balance gitu. Tapi kalau kayak teknik mesin di Dirgantara gitu memang mostly banyaknya laki-laki. Kebanyakan cowok ya. Nah, kalau yang sampai saat ini Kakak tangani maksudnya untuk dibantu lah yang diwadahi dan kemudian difasilitasi, ini startup-startupnya memangkah mereka juga datang dari fakultas-fakultas yang dominasinya laki-laki kah? Atau mungkin Kakak nggak merasa seperti itu atau gimana? Enggak kok, jadi memang balance sih. Karena kan memang kita juga ada minimal untuk tim ya, minimal timnya 3 orang. Jadi teman-teman yang daftar juga jarang yang sendirian gitu, yang benar-benar sendirian banget, jarang. Tapi ada juga sih, cuma balance nggak banyak cowok, banyak cewek, balance. Oke. Ceweknya ada, cowoknya juga ada gitu. Dan mereka menyesuaikan job desk-nya masing-masing. Iya. Oke, nah saya menanyakan itu tuh Kak, sebenarnya pengen tahu apakah Kakak tuh menurut Kakak, karena Kakak kan melihat secara langsung, nah untuk bisnis di bidang startup, di bidang teknologi dan inovasi, yang secara awam saya yang melihat dari luar, kebanyakan itu didominasi oleh laki-laki, karena teknik. Iya, nah udah terkucilkan duluan sebelum masuk. Ketika walaupun saya punya ketertarikan ya, seperti Kakak juga misalnya, saya juga tertarik, walaupun mungkin nggak secara teknikalnya, tapi di inovasinya mungkin, kita punya ide seperti ini, punya gagasan, mau ini, mau itu kan sebenarnya awal dari adanya startup kan harus ada itu ya Kak ya. Nah, saya pengen tahu, menurut Kakak,
untuk pandangan orang awam seperti saya yang tadi, cara kakak mengundang atau apa ya, membujuk. Nah, ini gimana Kak? Menurut Kak, dan apakah peluangnya itu ada? Kalau misalnya kita, apakah akan terdiskriminasi memang, atau mungkin itu hanya pemikiran kita saja yang orang luar, atau gimana Kak? Memang mungkin orang-orang kebanyakan berpikir, wah perempuan jadi pemimpin kayaknya kurang nih gitu kan. Padahal sebetulnya ya nggak bisa di generalisasi seperti itu kan, karena kita lihat lagi dari performance-nya. Ada juga orang yang laki-laki yang memang performance-nya sebagai pemimpin kurang gitu kan. Ada juga perempuan, saya juga megang salah satu startup yang memang pemimpinnya adalah perempuan, CEO-nya perempuan gitu, dan memang apa ya, performance-nya bagus, terus bagus. Jadi dan menurut saya, terutama di kantor saya mungkin ya, pengalaman saya itu, teman-teman di kantor saya sih udah sangat aware, sangat terbuka ya mengenai diskriminasi gender. Jadi saya juga nggak pernah melihat secara langsung yang kayak ada orang yang CEO perempuan nggak usah diterima, lah pernah sih. Jadi memang melihatnya dari performance-nya itu sendiri. Kalau memang bagus ya kenapa enggak? Iya. Dan ya gitu. Iya. Dan apakah tadi? Ya lanjut aja. Oke, nah ya walaupun ya memang lihat performance ya Kak, memang lihat kinerjanya seperti apa. Nah tapi kan Kak selalu ada yang namanya first impression. Jadi walaupun sebelum kita kenal, ketika kita melihat sudah ada gambaran atau ilustrasi atau judgment itu kan normal sekali di kehidupan kita, maksudnya di lingkungan kita, apalagi di Indonesia. Nah, untuk hal itu, Kakak, bagaimana kita sebagai perempuan yang mungkin juga tertarik untuk startup menghilangkan pikiran seperti itu? Untuk akalnya itu bagaimana? Apakah kita bodoh amat, kemudian ataukah kita sebelum ketemu kita sudah menunjukkan hal-hal yang kita bisa, atau mungkin kinerja kita itu seperti apa, kemudian baru kita ketemu, atau gimana? Kakak punya nggak tips mungkin buat para women's yang tertarik gitu tapi masih takut gitu? Oke. Sebetulnya saya kemarin sempat sengaja baca-baca jurnal ya. Jadi ada namanya UKSI. Jadi di jurnal tersebut diklaim bahwa perempuan itu memiliki kecerdasan emosional yang jauh lebih baik daripada laki-laki. Terus kedua, mereka ini multitasking dan juga mereka lebih sabar gitu. Jadi manfaatkanlah potensi-potensi ini nih teman-teman yang perempuan. Jangan takut karena aduh perempuan nih, aduh kayaknya aku nggak bisa kayak CEO laki-laki di sana, kurang berani dan lain sebagainya. Enggak juga sih, terutama sekarang di era sekarang ini nih teman-teman ya. Saya baca di Economic Times itu di India itu tahun 2021 dalam 4 hari lahir 6 startup dengan nilai valuasi sebesar 1.55 billion USD gitu. Jadi dan Indonesia ini sekarang ada di era di mana seperti India 5 dan 6 tahun yang lalu gitu. Jadi kan jadi kan iya betul. Terutama di zaman di era Pak Jokowi sekarang ini jadi presiden ya. Pertama, beliau itu sangat mengencourage teman-teman yang masih muda untuk berkarya gitu kan, ya kan. Kedua, kita tahu Menteri Edukasi kita juga siapa. Kita tahu kan former CEO, giant CEO di Indonesia gitu kan. Iya. Terus kemudian yang ketiga, Pak Jokowi ini saya juga merasakan sendiri sih sebagai asisten manajer di inkubator. Di zaman Pak Jokowi ini sangat terbuka investor-investor dari luar yang pengen berinvestasi di Indonesia gitu, teman di dunia startup gitu. Jadi inilah waktu yang tepat untuk teman-teman memulai membangun bisnis teknologi gitu loh. Gitu. Iya, benar. Jadi kembali lagi ya Kak, jangan ditunda-tunda. Kalau misalnya memang sudah punya ide, mungkin ajak teman, mungkin ngobrol, atau mungkin bisa nggak ngobrol sama Kakak? Boleh banget. Ya kalau mau ngobrol DM aku di IG. DM. Di IG-nya IG, Instagramnya Instagramnya Della Hogiana.
Boleh DM saya, kita ngobrol-ngobrol. Oke, nah buat para women's, nah ini udah terbuka nih, ini satu jalan yang mungkin jalan awal atau langkah pertama yang bisa para women's ambil. Mulai aja dulu dari ngobrol-ngobrol, jadi searching dulu, mungkin cari-cari tahu dulu. Nah, jadi bukan hanya mungkin fashion, tadi kan Kak Hogiana ini juga punya bisnis fashion, kemudian tadi di pendidikannya, di LPDP, nah itu mungkin ada juga para women's yang terinspirasi dan juga pengen tahu lebih lanjut cerita kakak tuh kayak gimana. Dan juga sekarang kan startup juga kakak juga yang punya pengalaman lah di situ. Nah, bisa sedikit banyak memberikan gambaran mungkin atau berbagi cerita ke para women's yang mungkin tertarik di bidang salah satu dari tiga ini gitu ya. Oke, nah saya punya pertanyaan lagi Kak. Nah, ini Boleh. sebenarnya sudah masuk terakhir. Jadi pertanyaan saya ini mungkin juga banyak ditanyakan oleh orang lain. Nah, suka duka menjalani banyaknya kesibukan, mungkin dari mengatur waktu, kemudian ya bagaimana caranya tetap produktif, sementara punya banyak hal yang harus diberikan fokus. Oh, yang ini Ya. harus fokusnya ini prioritas. Apakah kakak punya maksudnya menyusun prioritas kah atau mungkin kalau ada waktu untuk ini saya ini, kalau ada waktu untuk ini saya ini. Nah, itu kakak gimana? Oh, oke. Kalau saya biasanya sih pasti selalu bikin to-do list ya. Itu yang paling penting. Dan hilangkan kalimat-kalimat kayak, aduh, aku nggak punya waktu, aduh, aku sibuk banget, aduh, aduh, aku harus ngurusin anak aku, gitu loh. Kenapa anaknya disalahin, gitu kan. Aku mau main, Coba, aku mau main. iya kan, coba hilangkan kalimat-kalimat itu, dan mending introspeksi diri aja, apakah mungkin aku bangunnya kurang pagi, atau mungkin aku kebanyakan scroll TikTok gitu, mungkin aku kebanyakan rebahan, mungkin aku kebanyakan nongkrong gitu. Jadi ketika kita merasa kok kita nggak bisa ya kayak orang lain punya banyak kesibukan, mungkin dari diri kita yang ada kesalahan gitu. Karena kan kita sama-sama punya waktu 24 jam ya, hidup tuh sama-sama punya waktu 24. Jadi mungkin daripada nyalahin di faktor eksternal, lebih baik kita coba perbaiki diri kita, entah itu bangun lebih pagi, entah itu kurangin nongkrongnya gitu dan sebagainya. Dan kedua itu selalu bikin to-do list, aku selalu bikin to-do list, dan setiap pengerjain pekerjaan, misalnya to-do list aku udah 5 tuh hari itu, aku biasanya benar-benar fokus kerjain satu dulu, beres ini baru pindah ke yang lain. Karena kadang ada orang yang karena kadang ada beberapa orang yang aduh udah ngelihat to-do listnya banyak nih, bingung mulainya dari mana, akhirnya nggak jadi dikerjain kan. Nah, jadi kalau aku biasanya gitu, bikin to-do list, terus ngerjain yang ini dulu, beres, nanti baru pindah ke yang lain, dan dikasih istirahat lah, jeda gitu. Jedanya misalnya setiap 25 menit kamu boleh buka scrolling TikTok, gitu, scroll Instagram, dan lain-lain. Terus, satu lagi sih yang dulu aku pernah ada di momen dimana, aduh aku tuh sibuk nggak jelas, tapi sibuknya aku tuh bukan menuntun aku ke goals aku. Kayak misalnya nih contohnya, aku pengen goals aku minggu itu aku mau yoga gitu. Nah, tapi aku tuh malah kayak, tapi kan aku nggak punya kaos kaki yoga gitu. Aku malah scrolling di misalnya di e-commerce gitu kan. Scrolling di e-commerce, terus lihat-lihat review di YouTube gitu kan. Itu ngabisin waktu kan sebenarnya. Nah, yang paling benar itu adalah ketika kamu pengen yoga, kamu pergi ke studio yoga dan yoga gitu. Oke, walaupun nggak punya kaos kaki yoga, tetap yoga aja. Tapi kan tetap bisa kan, nggak usah pakai kaos kaki gitu loh. Gitu. Jadi tanya sama diri kalian, apakah ini tuh aku beneran produktif atau aku sibuk nggak jelas aja gitu. Atau ini tuh aku beneran nggak bisa, atau memang aku cuma cari alasan aja gitu ya Kak ya. Oke, berarti buat para women yang merasa aku nggak punya waktu, aku pengen main, aku pengen ini, pengen itu, yang tadi Kak Dela sebutin, mungkin boleh tuh introspeksi ya diri ya Kak ya. Jadi apakah memang perlu? Mungkin memang perlu kalau seminggu sekali, tapi kan nggak perlu setiap hari gitu ya Kak ya. Iya. Oke, nah kita udah masuk ke pertanyaan terakhir. Tapi sebelum itu Kak, saya pengen ngingetin lagi ke para women. Tadi kalau misalnya mau reach out ke Kakak, mau tahu tentang official Hogiana, kemudian juga misalnya mau lihat DM, mau DM Kakak, mau tanya-tanya, kita bisa kemana tadi Kak?
Boleh kalau misalnya mau tanya-tanya soal mau bikin baju gitu ya, teman-teman women di sini nih, Iya. boleh DM di Ini banyak. Instagram ya, boleh DM di Instagram @officialhogiana. Tapi kalau teman-teman women mau ngobrol sama aku, boleh DM aku di Instagram aku Dela Hogiana. Oke. Jadi di Instagramnya @officialhogiana, kemudian di DM pribadi di Della Hogiana ya Kak ya. Yap. Oke, jadi para women's aman, kita sudah ada kontak, jadi nggak selesai begitu aja. Kalau setelah nonton ini masih bisa reach out lagi ke Kak Della. Oke, Boleh. nah tadi pertanyaan terakhir saya. Kan di awal sekali dan juga mungkin ini juga bagian dari apa ya, goals atau aims dari acara ini. Kita mau perempuan Indonesia terutama bisa jadi mandiri dan kreatif. Nah, Yap. menurut Kakak, perempuan yang mandiri dan kreatif itu seperti apa? Dan bagaimana kita bisa menjadi mandiri dan kreatif? Oke. Wow. As cliche as it sounds ya, wanita mandiri itu ya wanita yang berani, yang kreatif, dan yang paling penting adalah confident. Confident tuh percaya diri bukan soal kayak baju yang aku pakai kayak apa, atau achievement aku sebanyak apa, enggak. Tapi confident itu is simply about keeping promises to yourself gitu. Jadi analoginya gini, ketika probabilitas kalian menepati suatu janji sama orang yang kalian respect akan lebih besar kan daripada orang yang nggak kalian respect gitu. Nah itu sama ketika kita nggak pernah nepatin janji kita sama diri kita sendiri, secara nggak sadar kita ngirimin pesan sama otak kita bahwa aku nggak respect sama diri aku sendiri gitu. Dan kebalikannya sama, ketika kita punya goals terus kita selalu tepatin, berarti kita mengirimkan sinyal ke otak kita kalau kita respect sama diri kita sendiri gitu. Sama kayak misalnya kita nggak suka kan kayak janjian sama teman terus dia nggak pernah on time atau nggak pernah datang, pasti males banget kan gitu kan. Nah itu sama ketika kita PHP sama diri kita sendiri, itu berarti kita mengirimkan sinyal ke otak kita secara nggak sadar bahwa kita nggak suka sama diri kita sendiri gitu loh. Nah makanya menurut aku self-respect ini manifest to confidence gitu. Dan ketika kita, dan sebagai resultnya ya, sebagai hasilnya, ketika kita selalu menepati janji kita sama diri kita sendiri, berarti kita mengirimkan sinyal bahwa kita respect sama diri kita suka sama diri kita ya. Dan kita akan end up menjadi manusia yang terus lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Karena apa? Karena kita selalu menuntaskan apapun yang perlu kita lakukan untuk mencapai goals kita. Gitu. Jadi confident, wanita mandiri itu harus confident. Oke. Jadi untuk para women's yang ingin atau bukan ingin ya, sebenarnya mandiri dan kreatif itu mungkin bukan sekedar keinginan tapi juga suatu hal yang perlu, bukan hanya diinginkan. Jadi buat para women yang sedang bergerak ke arah sana atau mungkin masih bingung atau masih belum set up goalnya maunya apa, mungkin yang pertama kali harus dilakukan harus tahu dulu ya Kak, goalnya mau kemana. Ya. Kalian tuh senangnya apa? Benar. Nah setelah itu nanti seperti yang tadi Kak Della sebutkan, kita start to love ourselves. Jadi love ourselves by respecting your decision. Ya, jadi nggak sekedar aku mau olahraga hari ini, terus diajakin temen main, nggak jadi, kan itu nggak jadi. Nah itu kan agak-agak ini ya, mungkin kalau sekali nggak apa-apa ya, tapi kalau misalnya keadaannya memang memaksa, tapi ya itu lagi kembali introspeksi dirinya bagaimana, kemudian apakah perlu. Nah itu sudah jadi tanggung jawab para women sendiri, begitu ya Kak ya? Yep. Jadi wanita mandiri itu, kesimpulan dari aku, wanita mandiri itu harus confident. Dan confident itu adalah selalu menepati janji sama diri kita sendiri. Oke. Jadi para women ingat, tepati janji pada diri sendiri. Jangan PHP-in diri sendiri. Di PHP-in orang lain aja nggak enak, apalagi di PHP-in diri sendiri.
Oke, nah seperti tadi yang sudah saya sampaikan, yang pertanyaan tadi yang saya sampaikan itu adalah pertanyaan terakhir dan kita sudah berada di akhir acara, di akhir dari perbincangan kita kali ini dengan tamu inspiratif, perempuan inspiratif kali ini adalah Kak Dela Yunia Hogiana. Oke, nah terima kasih Kak Dela sekali lagi saya ucapkan atas nama seluruh tim, juga atas nama para women mungkin ya, Ya. atas cerita yang sudah dibagikan juga itu memotivasi sekali dan juga ini kan jadi inspirasi juga buat para women untuk kedepannya goals-goalsnya mau gimana lagi, kemudian cara mencapainya bagaimana. Buat para women yang sudah ikutin sampai akhir juga terima kasih sudah ikut bersama kami menyaksikan perbincangan kami. Semoga dapat bermanfaat ya, juga memperkaya mungkin wawasannya gitu ya. Jangan lupa ikutin terus di Women Planner Talk di episode berikutnya juga. See you. Thank you. Thank you. Makasih Mbak Angela. Oke, sudah. Mana Putri? Ayo kita.